Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Meskipun minggu ini kita ibadah online di rumah, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Yesus. Terima kasih kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji. Kami siapkan hati kami untuk menaikkan syukur kepada Engkau Tuhan. Dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami siap untuk memuji nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita mau sama-sama angkat pujian yang berkata, terima sukacita surga. Sebab Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama serukan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan
sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Berikan kemuliaan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang memandang wajah-Nya, kita mau merasakan hadirat-Nya Tuhan. Dalam indahnya kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hatiku dengan hati-Mu. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan, bawa ku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Katakan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya tangan kami Tuhan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sama-sama katakan, penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat, bawa ku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu suara-Mu Tuhan, ku rindu
Sama-sama ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi setiap kami mau diam di dalam hadirat-Mu. Bawa kami dekat, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur, naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Biarlah pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan boleh menguatkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga firman yang sudah dipersiapkan boleh kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ini nasihat, ini kami naikkan syukur kami, ini doa kami Tuhan, kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita ibadah online, sekalipun online kita tetap semangat ibadah di rumah pun Tuhan hadir ya. Puji Tuhan. Yang penting niat hati kita mau datang dengan segenap hati, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Sendiri dengan Tuhan. Bapak Ibu yang sudah menikah mungkin pernah mengalami pacaran ya. Nah, sendiri dengan pacarnya, wah itu saat-saat yang spesial ya. Atau mungkin mbak-mbak, mas-mas yang sedang berpacaran ya, sendiri dengan pacarnya, itu waktu yang indah. Betul begitu? Baik, pagi hari ini mari kita akan baca
yaitu murid-murid Tuhan sendiri dengan Tuhan ya. Matius 17 ayat yang pertama. Mari kita akan membaca sambil berdiri. Matius 17 ayat yang pertama. Mari kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Matius 17 ayat yang pertama. 1, 2, 3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Amin. Silakan duduk. Perhatikan kalimat terakhir, di situ mereka sendiri saja. Logikanya kalau disebut sendiri itu seorang diri, ya. Tapi ini disebut mereka sendiri saja. Artinya mereka khusus dengan Tuhan, ya. Mereka sendiri dengan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, menarik untuk direnungkan. Ketika Tuhan Yesus membawa 3 orang murid saja. Padahal muridnya ada berapa? Ada 12 ya. Hanya 3 orang. Di sini disebutkan nama yang jelas ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. 3 orang saja. Dan mereka bersama-sama naik ke atas gunung yang tinggi. Jadi saudaraku, gunung yang tinggi. Tuhan izinkan saya pernah mencapai tempat itu, saudaraku, dan naiknya itu bukan landai ya, tapi naiknya tinggi. Coba ditampilkan. Jadi saudaraku, orang naik gunung itu butuh perjuangan ya. Kalau kita mau sendiri dengan Tuhan, kita butuh perjuangan. Lihat gambar ini. Ketika mereka naik ke atas gunung yang tinggi, ya, mereka harus berusaha ngos-ngosan, ya. Apalagi kalau badannya gemuk, wah susah banget ini naik ke atas ini ya. Tapi butuh juga ya untuk membakar lemak-lemaknya. Nah, saudaraku, di sini Tuhan Yesus dengan 3 orang murid saja. Mereka naik. Dan kalau pendaki-pendaki gunung ini mereka sudah mempersiapkan diri, saudaraku, dengan membawa bekal-bekal mereka ya. Tapi saya renungkan ketika 3 orang murid ini diajak oleh Tuhan naik ke atas gunung, enggak tahu bekal apa yang mereka bawa ya. Paling air minum, dan ini di atas gunung yang tinggi. Jadi saudaraku, sendiri dengan Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ketika kita mau sendiri dengan Tuhan, itu butuh perjuangan. Nah, perjuangan apa yang harus kita berikan supaya kita mendapatkan waktu yang sendiri dengan Tuhan tadi? Ya, kadang kita harus mengatur waktu. Oh, jam sekian saya harus melayani Tuhan. Oh, jam sekian saya harus berdoa. Saya harus membaca Alkitab sendiri dengan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita tidak rela kehilangan waktu, kesibukan kita, maka kita akan tergerus dengan kesibukan demi kesibukan. Sampai kita tidak punya waktu sendiri dengan Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, sendiri dengan Tuhan dari Matius 17 ayat 1 sampai 13 ini, kalau saudara ingin membutuhkan, ingin sendiri dengan Tuhan, kita harus perjuangkan ya. Kita perlu mengatur waktu, rela meninggalkan pekerjaan kita, rela meninggalkan kesenangan kita, kebersamaan kita dengan keluarga mungkin ya, kebersamaan kita dengan teman-teman mungkin ya. Jangan sampai sendiri dengan Tuhan ini kita pending gara-gara pekerjaan. Sendiri dengan Tuhan yang sudah dipersiapkan, yang sudah ditentukan waktunya,
Kita kehilangan waktu karena wah ada tamu, wah ada ini, wah ada itu, ya. Jadi mari saudaraku, sendiri dengan Tuhan kita mau belajar untuk mengorbankan waktu. Mungkin ada tamu penting, ya. Saudara mungkin bisa memending pertemuan dengan Tuhan, tapi ketika tamu itu selesai, agendakan sendiri dengan Tuhan. Jangan sampai terbuang, ya. Saudara boleh ada keperluan, ya, karena bersamaan waktunya dengan pertemuan saudara dengan Tuhan. Nah, jadi kita bisa mengatur waktu. Temu dengan Tuhan oke, pekerjaan juga selesai, ya. Tapi ketika ibadah itu tidak bisa diganggu gugat, saudara harus jadwalkan yang utama. Ibadah, karena ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi jangan bikin janji saat ibadah, ya. Puji Tuhan. Tapi saat pertemuan sendiri pribadi dengan Tuhan, aturlah waktu saudara. Jadi saudaraku, ketika kita mau sendiri dengan Tuhan, pertama butuh perjuangan, ya. Harus diperjuangkan. Yang kedua, kalau kita mau sendiri dengan Tuhan, saudaraku, ini adalah saat-saat yang spesial. Haleluya. Saat sendiri dengan Tuhan, saudara bisa cerita dengan Tuhan. Sebelumnya kita akan baca dulu supaya kita bisa tahu kronologisnya dari peristiwa ini. Dari pasal 17 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan saudara akan membaca ayat yang genap. Oke, mari. Saya ulangi ayat yang pertama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menerangi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Amin. Saudaraku, kita sudah membaca, kita bisa membayangkan peristiwa itu, ya. Puji Tuhan. Yang pertama, mereka ketika mereka sendiri, mereka harus berjuang naik ke atas gunung. Kenapa? Cuma 3 orang ini, saudaraku, yang diajak, ya. Yang lain kemana? Dan ini adalah waktu spesial, ya. Ini waktu yang spesial. Mereka bersama dengan Tuhan. Saudaraku, ketika saudara memiliki waktu yang spesial dengan Allah, kita belajar mendengar suaranya, ya. Jangan cuma kita yang cerita terus, Tuhan suruh dengarkan,
Tapi sebaliknya kita belajar untuk dengar suara Tuhan, ya. Spesial dengan Tuhan ketika kita mau sendiri, dan saat itu ketika murid-murid sendiri dengan Tuhan di atas gunung. Di situ disebutkan lalu Yesus berubah rupa, ya. Yesus berubah rupa. Oh, telat gambarnya Mbak Anggi, ya. Nah ini sendiri dengan Tuhan ini ya, mereka bisa cerita satu dengan yang lain. Ngobrol dengan Tuhan. Tuhan juga cerita didengarkan. Kemudian kita cerita juga didengarkan. Jangan mau didengar Tuhan terus, tapi dengarkan Tuhan, ya. Dan selanjutnya saudaraku, ketika kita mau sendiri dengan Tuhan, kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan, ya. Kita melihat wajah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Bajunya beda, ya. Wajahnya juga berubah, ya. Puji Tuhan. Di situ disebutkan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya. Dan seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi ketika kita sendiri dengan Tuhan, kita bisa melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Tuhan bukan hanya sebagai manusia yang suka menolong saja, ya. Oh ini penolongku. Jangan sampai kita anggap Tuhan penolong atau juga pembantu, ya. Tetapi Tuhan penuh kemuliaan yang perlu kita hargai dan hormati. Jadi pentingnya kita sendiri dengan Tuhan, saudaraku, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah dan kita bisa menghormati Allah. Seringkali kita hanya mengucapkan aku menghormati Tuhan, tapi sikap hidup tidak menunjukkan penghormatan itu. Tetapi ketika kita pernah sendiri, punya pengalaman sendiri dengan Tuhan, kita bisa melihat kemuliaan Allah, kita bisa tersungkur, kita bisa menghargai, menghormati, ternyata ini Yesus, ini mulia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, ketika Yesus berubah muka, pakaiannya berubah, murid-murid menjadi tersungkur, ya. Haleluya. Nah, ketika murid-murid melihat keilahian Yesus, ini adalah pengalaman yang spesial, ya. Jadi saudaraku, jangan kita datang kepada Tuhan berdoa. Kalau kita tanya anak sekolah minggu, siapa yang sering kali berdoa? Saya, ya. Doa pagi, doa mau makan, doa mau tidur, ya. Jadi cuma cerita sama Tuhan. Tuhan ini loh aku. Tuhan aku mau makan, terima kasih. Tuhan aku mau berangkat sekolah, lindungi dan sertai. Tuhan saya mau bekerja, lindungi dan sertai. Tapi kapan kita bisa mendengar suara Yesus? Dan ketika kita mau mendengar suaranya, kita melihat kemuliaan Tuhan, ya. Kalau orang pernah sendiri dengan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, orang itu pasti menghormati Tuhan dalam setiap sikap hidup dan tindakannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, ketika mereka tersungkur, dan selanjutnya apa yang terjadi? Mereka tersungkur, takut, gak bisa lihat. Kemudian begitu dia melihat, ada Musa, ya. Coba gambarnya Mbak Anggi, ya. Nah saudaraku, mereka melihat ada warga sorga yang datang. Ini loh saudaraku, ketika kita sendiri dengan Tuhan, walaupun itu penuh perjuangan, ini adalah waktu yang spesial. Dan ketika kita sendiri dengan Tuhan, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, keilahian Tuhan. Bukan hanya melihat Tuhan sebagai manusia, ya. Petrus waktu itu, Yakobus dan Yohanes,
Ketika naik ke atas gunung, Tuhan dalam keadaan manusia. Tapi setelah di atas gunung, murid-muridnya melihat ini manusia ilahi, ya, bukan manusia biasa. Buktinya apa? Musa dan Elia bisa turun bercakap-cakap dengan Tuhan. Haleluya. Dan murid-murid kagum, wow, ya, ada warga sorga yang bisa bercakap-cakap. Dan ini menunjukkan betapa Yesus luar biasa. Ya, dia punya kontak dengan sorga. Saat itu dia menjadi manusia, tapi dia punya kontak. Haleluya. Musa dan Elia bisa turun bercakap-cakap dan murid-murid menjadi bingung ketika melihat, loh kok ada Musa? Saudaraku, satu saat ketika saudara nanti sampai di sorga, saudara akan kenal mana yang Petrus, mana yang Yohanes, ya, mana yang Paulus, ya. Murid-murid ini kenal enggak sama Musa? Enggak kenal, ya. Tapi begitu mereka tahu, loh ada Musa dan Elia. Haleluya, luar biasa. Ketika kita membaca dalam Alkitab, kita kenal siapa pribadi-pribadi dalam Alkitab, walaupun kita enggak pernah ketemu muka, tapi satu saat kita akan ketemu. Dan murid-murid ini merasa begitu bahagia, sampai dia enggak ngerti mau ngomong apa. Ya, dia berkata, Guru, aku mau membuat kemah di sini. 3, untuk engkau, untuk Musa, dan untuk Elia. Mereka bingung mau ngomong apa, karena mereka enggak ingin keluar dari suasana itu. Haleluya. Mereka ingin tetap tinggal dalam suasana itu. Saudaraku, ketika kita merasa bisa merasakan sendiri dengan Tuhan, kita akan merasakan kebahagiaan. Suasana sorga ada di dalam kehidupan kita. Dan itu membuat sukacita luar biasa. Tadi kita nyanyi sukacita sorga. Di tengah badai pun kita masih bisa bersukacita. Haleluya. Bisa menaklukkan badai. Berarti sukacita dari Allah itu bukan berarti kita lepas dari masalah, lepas dari badai, lepas dari persoalan, tidak. Tapi sukacita, kebahagiaan dari Tuhan itu akan sanggup memampukan kita, membuat kita tetap berdiri di tengah badai. Tidak mudah layu, tidak mudah ngelokro, ya, tapi kita bisa tegar karena punya sukacita sorga yang melingkupi kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tidak kehilangan kebahagiaan. Ketika Musa dan Elia itu turun. Haleluya. Mereka merasakan satu kebahagiaan yang besar. Jika Tuhan bersama saudara dan saya, segala persoalan boleh kita hadapi, ya. Boleh kita hadapi, tapi semua teratasi. Haleluya. Mari saudaraku, kita menyendiri, miliki waktu bersama dengan Tuhan, menyendiri dengan Tuhan. Haleluya. Karena di tengah badai ketika kita bersama Tuhan, kita enggak tergeletak. Tapi kita mampu berdiri. Kita melihat satu contoh saudaraku, ketika Tuhan Yesus ada dalam undangan, ya, ketika Tuhan Yesus diundang dalam perjamuan nikah di Kana. Nah, di situ saudaraku ada masalah kehabisan air anggur. Ini masalah besar ini, ya. Tamu-tamu belum pulang, tapi sajian anggur yang dinanti-nantikan itu habis. Di situ ketika Tuhan hadir, masalah terselesaikan. Haleluya. Jadi saudaraku, pentingnya kita sendiri dengan Tuhan. Tuhan itu campur tangan. Haleluya. Ketika Maria berkata kepada Tuhan Yesus, Maria ibunya, ya, berkata, ini loh, dalam perjamuan ini anggurnya habis. Tuhan bilang apa?
waktuku belum tiba. Artinya apa? Aku tahu anggurnya habis, tapi ini belum saatnya untuk aku membuat mujizat. Ya, ini belum saatnya aku menolong. Haleluya. Ya, jadi saudaraku, jangan khawatir ketika kita sendiri dengan Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan, masalah apapun yang sedang terjadi menimpa saudara dan saya, Tuhan tahu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan tanpa diminta. Maria memberitahukan, Tuhan bilang, waktuku belum tiba. Ya. Jadi artinya aku tahu apa yang harus aku lakukan ketika air anggur ini habis. Haleluya. Betapa indahnya saudaraku ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Masalah apapun, di tengah badai pun kita bisa hadapi. Dan selanjutnya saudaraku, ketika Tuhan bersama dengan kita. Saat kelaparan, saat mereka kekurangan roti, ya, saat mereka gak ada bahan makanan, ya, murid-murid gak ingin tanggung jawab, suruh aja mereka cari makan sendiri. Tapi Yesus melakukan mujizat. Apa yang ada padamu? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan itu pun bisa dipakai untuk mengenyangkan mereka. Jadi indah saudaraku ketika kita hidup bersama Tuhan. Miliki waktu sendiri dengan Tuhan, sehingga kita mengerti isi hati Tuhan, dan Tuhan juga mengerti isi hati kita. Tuhan tahu masalah kita, Tuhan bisa bertindak tepat apa yang harus dia lakukan, tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Ya, mari saudaraku, semakin kita mengenal pribadi Tuhan. Haleluya. Dengan sendiri dengan Tuhan, ya, ketika kita sendiri dengan Tuhan, kita kenal. Makanya orang ketika belum masuk pernikahan perlu pacaran. Pacaran itu apa? Pendekatan satu dengan yang lain. Bahkan konseling, ya, satu dengan yang lain, ya, untuk bisa mengerti, memahami satu dengan yang lain. Jadi saudara dan saya calon mempelai Kristus. Kalau kita tidak pernah sendiri dengan Tuhan, gak pernah ngerti isi hati Tuhan, gak pernah dekat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi mempelai Kristus? Haleluya. Mari saudaraku, kita belajar untuk bisa bersahabat dengan Tuhan, mengenal pribadi Tuhan Yesus, ya. Dan di situ dikatakan ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus berubah, tiba-tiba ada awan menutupi mereka dan terdengar suara, ya. Suaranya siapa itu? Suaranya Allah. Luar biasa, haleluya. Di ayat yang kelima, tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Wow, saudaraku, dengar suara Allah Bapa langsung, ya. Ini pengalaman Petrus, pengalaman Yohanes, pengalaman Yakobus. Dengar suara Tuhan langsung. Hebat, ya. Ini pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang lain, oleh murid-murid yang lain. Kalau saudara ingin punya pengalaman ini, miliki waktu sendiri dengan Tuhan. Haleluya. Menyendiri dengan Tuhan, kita akan dengar suara Allah Bapa mengesahkan, ini loh anakku. Saudara akan semakin yakin bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya, saudaraku, Yesus bukan hanya juru selamat yang bisa memberi pertolongan,
menyembuhkan, mengenyangkan, mencukupi, menyelesaikan masalah. Bukan hanya itu saja, ya, tapi Yesus, dia lebih-lebih sanggup menghapus dosa saudara. Dan Yesus adalah jalan yang bisa masuk, membawa saudara dan saya masuk dalam kehidupan yang kekal. Haleluya. Untuk apa di dunia ini kita punya segalanya, tapi kalau kita binasa, gak ada artinya. Kita semua butuh Tuhan Yesus. Bukan hanya sebagai penolong, tapi dia menyelamatkan. Menghapus dosa itu nomor satu, saudara, ya. Itu nomor satu. Yang lain-lain nanti bisa ditambahkan. Makanya Tuhan bilang cari dulu kerajaan sorga, ya. Yang lainnya akan ditambahkan tanpa diminta. Haleluya. Jangan kita bingung dengan kebutuhan kita lebih dulu, ya. Cari kerajaan Allah. Haleluya. Yang lain akan ditambahkan tanpa diminta. Tuhan mencukupkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, kita mau menyendiri, miliki waktu untuk bisa sendiri dengan Tuhan. Gereja ini terbuka. Kalau saudara sibuk di rumah, terganggu dengan tamu, terganggu dengan suasana di rumah yang hiruk pikuk, boleh datang ke tempat ini, menyendiri dengan Tuhan. Saudara bebas bercerita dengan Tuhan. Dan bahkan saudara dalam kesunyian, dalam kesendirian bisa membuka hati, membuka telinga untuk mendengar suara Tuhan, ya. Sehingga kita bisa melihat kemuliaannya. Ketika kita sendiri dengan Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa mengenal pribadinya. Ini Yesus yang bukan manusia biasa, tapi ini adalah Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Adakah saudara rindu untuk memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Adakah saudara rindu memiliki waktu yang menyendiri dengan Tuhan? Ya, ndak gugup-gugup terus, ya. Wah, sibuk ini, sibuk itu sampai Tuhan ndak keduman waktu, ya. Kalau orang sedang pacaran, sesibuk apapun, dapat telepon, wah pasti diangkat, ya. Ada apa? Oh ya, saya datang sekarang, pasti itu. Dan sekarang bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita juga memiliki hati seperti itu? Haleluya. Miliki waktu yang menyendiri dengan Tuhan, walaupun itu penuh perjuangan. Kita harus mengatur waktu, ya. Dan ini adalah waktu yang spesial. Ketika kita sendiri dengan Tuhan, kita bisa melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Bahkan kita merasakan suasana sorga, ya. Haleluya, suasana sorga melimpah dalam kehidupan kita. Sampai-sampai saudaraku, ketika kita menyendiri dengan Tuhan, kita bisa melihat ini Yesus yang bukan manusia biasa. Saudara akan melihat Yesus secara pribadi ketika kita berani menyendiri dengan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Ini kami umat-Mu Tuhan. Tuhan, aku siap. Kami rindu Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. 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 Ku rindu
ini, Yesus. Mari saudaraku, kita menyanyikan dengan kerinduan. Dan ketika saudara rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, perjuangkan itu. Adakan waktu untuk bisa menyendiri, mendengar suara Tuhan. Ketika saat ini kita katakan kepada Tuhan, Dia akan menolongmu. Roh Kudus akan menolongmu, membakar hatimu, sehingga kita punya waktu menyendiri dengan Tuhan. Serukan di hadapan Tuhan saat ini, sekalipun saudara ada di rumah masing-masing. Jangan kehilangan fokus, tapi nyanyikan, serukan di hadapan Tuhan yang ada di dalam rumahmu. Tuhan, aku rindu dengar suara umat-Mu Tuhan. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku Tuhan, aku siap. Tolong kami Roh Kudus, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan sekali lagi. Tuhan, aku rindu. Lawat kerinduan kami Tuhan. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan
saat ini, Yesus. Jangan lewati kerinduan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus, bantu umat-Mu, bantu untuk memiliki kerinduan, bahkan tercapai memiliki waktu bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami boleh bersama dengan Engkau, kami mendengarkan suara-Mu, kami boleh mengenal pribadi-Mu, kami boleh tahu isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami tidak melangkah keluar dari rencana dan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, buat saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah, perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang menakutkan, situasi pandemi yang masih menakutkan, Tuhan kami bergantung kepadamu. Tuhan, bersama Engkau kami bisa, bersama Engkau kami akan tetap berdiri karena kuasa perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap kami, khususnya Tuhan anak-anak-Mu. Engkau melawat kami Tuhan, beri perlindungan-Mu. Bahkan kami berdoa untuk Pak Marty, keluarganya, istrinya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau buat semua negatif Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, sehingga kami boleh bercerita atas pertolongan-Mu yang ajaib. Sungguh Tuhan, Kau sanggup melindungi, membuka mata hati untuk melihat keajaiban-Mu, dan kami menceritakan kepada semua orang tentang Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah di tengah-tengah situasi yang menakutkan, kami tetap memiliki waktu sendiri dengan Engkau. Sungguh Tuhan, itu saat yang spesial, yang membuat kami boleh mengenal Engkau, membuat kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami. Ini doa kami, permohonan kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Hari ini sampai minggu depan kita masih ibadah online ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selasa tetap dengan ibadah doa pakai Zoom ya, pakai aplikasi Zoom. Kita bisa berdoa bersama dan kita berdoa untuk situasi pandemi di tengah-tengah kita, supaya Tuhan tolong dan menjaga kita. Jadi Selasa tetap dengan Zoom jam 6 ya, dipimpin oleh Saudari Asih. Puji Tuhan. Ya, selamat ulang tahun buat Saudara Rachel Francina Simponu, tanggal 15 Juni. Puji Tuhan. Dan minggu depan kita masih ibadah online ya. Baik anak-anak sekolah minggu juga ibadah online, bisa buka Superbook-nya ya. Puji Tuhan. Ya. Baik, kita akan berdiri sekali lagi dan kita akan masuk di dalam doa berkat. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini.
Tuhan, Engkau tolong anak-anak sekolah minggu walaupun ibadah melalui online, Tuhan akan terus bekerja menjamah hati anak-anak sekolah minggu untuk bisa menikmati hadirat-Mu dalam ibadah online. Juga semua jemaat Tuhan, kami berdoa untuk Saudara Rachel yang berulang tahun pada tanggal 15 Juni. Tuhan memberkati, Tuhan sudah memelihara. Engkau adalah Bapa yang kekal, yang sanggup memelihara, mencukupi segala kebutuhannya, dan Engkau tambah-tambahkan hati yang takut akan Engkau, hati yang setia kepadamu, hati yang senantiasa taat kepadamu. Pakai hidupnya makin dewasa di dalam Engkau dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan akan memberkati, mencurahkan berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan, pakai kami semua menjadi terang-Mu. Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau melawat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Kami pulang dengan damai, sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.